Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga dalam kondisi yang sehat. Semoga suara saya kali ini lebih jelas juga. Jadi kemarin ada live stream. Saya cek dulu ya, sudah masuk atau belum. Oke, sudah masuk. Sip. Saya akan buka komennya juga. Jadi teman-teman bisa tulis kalau misalnya suara saya tidak kedengaran ya, atau misalnya musiknya terlalu keras, teman-teman nanti bisa tulis komennya. Nah, ini luar biasa banget ya. Minggu ketiga ini kok rasanya lebih hidup ya. Sayang sekali kalau ada rekan-rekan lain di kita yang tidak kena setrumannya, karena sepanjang saya jalankan bisnis ini, sudah 19 tahun loh saya jalankan bisnis, belum pernah ada reward yang seempuk ini syaratnya. Luar biasa banget. Dulu syaratnya itu berbalik terus setiap bulannya, voter 1, voter 2, voter 3, voter 4 dipukul rata sungguh-sungguh. Bulan ini harus gini, voter 1, bulan 2 harus gini, voter 2, bulan ketiga harus gini, voter 3. Tapi baru kali ini ada reward yang seempuk ini. Coba Bu Meti, suara saya jelas atau ketutup musik Bu? Kemarin soalnya suara saya ketutup musik, kayak settingannya jelas nggak? Dikasih tahu ya, suara saya ketutup musik nggak? Nah, jadi untuk yang reward free trip ini, free trip lokal itu luar biasa banget. Selain rekan-rekan ke bawah, sehingga rekan-rekan yang baru bergabung aja langsung dapat ya. Banyak sekali pelanggan-pelanggan yang biasanya fotoan langsung jadi member nih sekarang, tambahin status gitu. Karena bisa langsung dia dengan pembelanjaan satu aja teh, satu pembalut langsung jadi nominator. Itu yang gila. Dan yang kedua adalah syaratnya bukan dipotong, syarat wajib bulan 1, bulan 2, bulan 3 itu sama semua itu. Ya, enggak kayak gitu. Oh ya, gimana Fit? Jelas nggak suaranya? Atau ketumpuk musik kayak kemarin saya ketumpuk musik, settingannya salah. Ketumpuk musik nggak di suara saya sekarang? Jelas nggak? Tetap sih saya kasih musik juga, tapi jangan sampai musiknya yang lebih keras. Kemarin musiknya lebih keras. Artinya suaranya yang jelas ya. Nah, oke. Jadi kalau sekarang itu kayak misalnya seperti kita ibaratnya beli motor harganya misalnya harga 20 juta, terus dikasih waktu kredit tahun. Nah, kita bisa tahun gitu ya, 12 bulan. Lalu kita tanya nih sama dealernya, ini harga motor 20 juta ini itu saya kan nyicil selama setahun 12 bulan, itu saya per bulan harus nyicil berapa? Ternyata jawabannya sendiri gitu, Bu, ini Ibu bebas nyicilnya berapa, mau nggak nyicil di bulan ini, bulan depan bolong juga nggak apa-apa, yang penting setahun lunas ya. Kalau kayak gitu kan ngeri banget ini. Nah, sama teman-teman ya, harga dari free trip lokal ini, jalan-jalan ya, selain mudah banget karena member baru bisa, bahkan yang join upline juga bisa ya, yang join produk ya, itu bisa dapat voucher. Dan juga apa, lunaknya ada, sih memberi kesempatan kita itu untuk selama 3 bulan ini yang penting lunas. Masalah di bulan pertama gimana, mau lunasinya, nyicilnya berapa, bulan kedua nyicilnya berapa, monggo silakan. Yang penting bulan ketiga lunas 26.000 PP. Nah, yang wajib tuh ini. Nah, dan tuponya, oh my god, Anda pikir tuponya berapa? Tuponya kalau dia masih bintang 4, 0. Bintang 4 nggak ada kewajiban, 0. Kalau dia bintang 5 atau bintang 6, 5 atau 6 ya, 260 PP, 260 PP
botol Vitaline aja 282 pp. Ini kan gila. Nah, so ini adalah ribet terempuk untuk saya sepanjang saya punya TNC. Gila. Nah, tapi yang penting apa? Dalam 3 bulan Juni, Juli, Agustus lunas pokoknya. Nah, sehingga apa? Ada syarat minimal, ada syarat ideal. Minimal itu yang ditetapkan sama TNC, yaitu apa? Tentunya 260 pp doang kalau kita 5 bulan. Ya. Nah, kalau syarat ideal itu adalah hasil diskusi para mentor agar kita tidak berat bebannya. Oh nih, kalau dibuat nol nih, kalau orang kredit motor dikasih waktu setahun lunas, terserah nyicilnya setiap bulan berapa monggo, bahkan nol pun boleh, bolong pun boleh. Tapi kan berarti kita berasa kayak punya tanda kutip nih, beban hutang, itu berikutnya rasanya. Karena kan mau sekarang dicicil atau tidak dicicil yang penting kan lunas. Jadi jumlah angka lunasnya kan tetap ya nggak berubah ya. Itu sebabnya kita membuat cara yang ideal saja yuk. Kita tidak ngos-ngosan, tidak berat, tapi juga bukannya terus santai gitu. Jadi tidak sistem kebut semalam. Nah, sehingga kita potong-potong nih syarat yang ideal. Itu kita tentukan sendiri sih sebenarnya. Artinya kalau kita nanti di bulan Juni itu di bawah angka ideal ya nggak apa-apa, atau di atas angka ideal alhamdulillah. Jadi bukan terus gagal gitu. Ini cuma idealnya. Nah, yang berat badan ideal apakah kalau Anda lebih bawah ya, di bawah berat badan ideal terus nggak bisa kerja, ataukah kalau Anda gemukan terus nggak bisa kerja juga? Ya enggak ya, cuman ideal bikin sendiri. Begitu pula kita secara fisik, secara psikis, pikiran itu juga sebenarnya kalau kita punya angka ideal. Nah, angka idealnya apa? 26.000 pp bagi 3 berarti berapa? 8.000 sekian. Nah, kita bulutin aja. Omset ideal kita per bulan adalah 9.000. Juni 9.000, Juli 9.000, Agustus 9.000. Terkumpul deh semua lunas tuh harganya lunas tuh. Nah, dan ada syarat juga sponsori 3 orang bronze, dan itu boleh bebas. Sekarang nggak sponsornya nggak apa-apa, bulan depan mau nggak apa-apa, yang penting nanti di bulan 3 Agustus lunas ya 3 orang ya. Nah, kita buat nih idealnya biar kita nggak ngos-ngosan tapi juga tidak terus nyantai aja gitu. Yaitu apa? Idealnya sih di bulan quarter pertama Juni 1 bronze, nanti quarter kedua 1 bronze, quarter ketiga 1 bronze, lunas dengan nyaman gitu ya, nggak ngos-ngosan tapi juga nggak males-malesan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ideal ini adalah syarat yang kita potong-potong secara merata dan seimbang di setiap bulan selama 3 quarter supaya kita nggak ngos-ngosan tapi juga nggak males-malesan. Masa orang mau jadi plywood kok nyantai banget gitu, kayak nggak layak gitu mentalnya, betul nggak? Masa orang mau jadi plywood kok nyantai, nggak ada perjuangan, nggak ngos-ngosan? Harusnya sih ngos-ngosan wajib gitu ya, dan itu karena reward. Kalau kita mau santai kayak biasanya aja kerjanya itu karena nggak lagi punya target reward kan gitu ya. Jadi ya tetap ada lah perjuangan di atas rata-rata orang yang tidak ingin reward. Nah, sekarang apa yang membuat dahsyat reward ini? Yang bikin dahsyat adalah pertama, reward itu penanda gerbang merdeka Anda. Nah, saya lihat nih sekarang nih banyak sekali yang sudah pada mau bisnis kontrak dan tidak mau lagi melanjutkan kontraknya. Saya setujunya banget saya setuju ya. Jangan perpanjang kontrak Anda. Memperpanjang kontrak Anda akan merusak hubungan keluarga lebih parah lagi. Ya, stop kontrak Anda sampai yang terakhir ini ya, yang Anda jalan ini selesai. Lalu setelah itu jalankan dia sendiri. Namun ada syarat idealnya. Kita kasih syarat ideal juga, yaitu apa? Live stream tiap hari, punya kebiasaan live stream sejak masih berpenjara. Karena ketika Anda sejak berpenjara kok belum punya kebiasaan live stream setiap hari, ya nanti waktu merdeka Anda juga akan banyak alasannya. Oh, nggak ada sinyal, nggak ada penghasilan, bonus belum datang,
Padahal saya pikir rekan-rekan yang sudah terbiasa live stream itu sangat luar biasa efeknya. Pertama, dia ngomongin free terus tiap hari kayak doa. Kedua, prospek-prospek yang ngeliatin dia, sehingga orang yang dia prospek tentu saja akan seneng gitu. Gila nih, ini kan yang undang saya. Nongol gila nih, orang aktif. Aku mantep gabung sama orang itu ya. Nah, dan yang ketiga, sangat bagus sekali kalau ada live stream itu. Gak usah pede-pede amat lah, gitu ya. Jadi kalau live stream itu buat rekan-rekan baru, gak usah pede. Anda tuh jadi dirimu sendiri lah. Ya. Jadi kalau Anda grogi, nervous, udah apa yang diri Anda. Kenapa? Karena nervous Anda secara alami itu nervous ya itu justru akan memotivasi prospek Anda, memotivasi tim Anda. Mereka berpikir gila, ini pengundangku grogi ya kalau ngomong kalau gitu ternyata orang yang nggak pede pun bisa sukses ya. Kalau gitu aku mantap gabung tak pikir kalau yang bisa sukses kalau yang pede itu udah sebut nama itu kayak Mbak Anissa, kayak Mbak Umar, ya kayak Mbak Nia, kayak Mbak Jamila, kayak Mbak Tayati, kayak Pak Mus. Dia sebutin tuh nama orang-orang yang live-nya tuh pede banget. Nah kita pede juga alami teman-teman. Kita bisa pede kayak gini ya karena dulu nervous, tapi tiap hari ya jadi pede. Besok diasah terus masa nggak kagum toh? Ya, besok kumpul itu kan kalau diasah. Jadi jadilah diri Anda sendiri waktu memulai live, gak usah dibuat-buat pede padahal gak pede. Keringetan itu indah bagi kacamata tim Anda maupun undangan Anda. Bagi undangan kita melihat kita gak pede, yang mereka pikirin itu bukan topik kita ngomong apa. Jadi Anda ngomongnya beribut gak masalah, karena yang mereka lihat adalah penampilan kita yang gak pede itu menginspirasi mereka dan mereka mau join karena mereka pikir yang bisa sukses ada yang pede. Nah, mereka akan melihat tentang topiknya itu buat orang-orang yang pede-pede. Nah, itu mereka baru dengerin topiknya. Jadi kita harus kerja bareng. Biarkan undangan kita itu melihat Anda yang nggak pede, sehingga mereka jadi pede juga. Ya, ternyata orang nggak pede kayak mereka pun juga bisa. Jadi mereka pede gabung gitu ya. Bahkan pede live stream gitu kan. Pede itu aja. Dan kami akan berikan juga materi-materi untuk mereka. Oke. Hal dahsyat berikutnya adalah ini tidak akan terulang. Ya, tidak akan terulang 2 kali. Gitu. Ini adalah voucher terakhir. Voucher pertama tapi ini yang ya cuma Juni. Kalau Anda lewatkan ya Juli nggak ada lagi. Jadi cuma Juni. Nah, bayangin ya buat teman-teman yang menjoinkan anak Anda atau menjoinkan orang tua Anda atau menjoinkan kakak atau adik Anda yang punya KTP ya. Bayangin ya, mereka join itu ada tidak perlu harus join bronze langsung gitu nanti aja. Yang penting dia langsung kena vouchernya. Joinkan saja starter kit 99.000 plus ada produk kan, minimal 1 produk langsung kok. Walaupun 1 produk PV-nya bebas langsung kok ya, anak Anda itu langsung dapat pertama. Voucher inilah yang nanti bisa teman-teman kirimkan ke putra atau putri Anda. Nah, bahagia banget nih anak kamu karena sudah nominator ya. Atau mungkin buat anak Anda yang sudah join, gimana Pak? Anak saya udah join, nggak masalah. Kalau anak Anda bintang 4 akan nggak tumpu aja langsung keluar nominatornya karena bintang 4. Tapi kalau anak Anda juga join dan minimal 260 PP nongol deh maksudnya. Nah, kirimkanlah poster itu ke putra atau putri Anda, poster nominator dengan wajah dia, dan Anda bilang, nah ibu happy banget karena kamu hari ini menjadi nominator. Yuk kita penuhi syaratnya, kalau perlu nanti ngobrol sama kapten ibu ya, biar ibu dan kamu bisa bareng-bareng kena acara liburan gratis dari Gensi. Banyak banget anak-anak
dari rekan-rekan para perantau seperti itu, ya anak-anak seperti kalian, seperti kamu yang pada berangkat ini, pada dapat ini. Ibu nggak pengen dong mereka berangkat anak-anak juga. Ya. Nah, coba Anda bayangkan ketika Anda bersama dengan putra putri Anda bisa ikut acara free trip ini bersama-sama. Free itu gratis, trip itu jalan-jalan. Jadi jalan-jalan gratis, banyak yang belum tahu ya. Itu artinya apa? Free trip, free itu gratis, trip itu jalan-jalan. Kan dari biasa. Ada berapa banyak kesakitan yang Anda rasakan ataupun anak Anda rasakan karena tidak punya kebersamaan di saat-saat jalan-jalan. Ya, nggak ada, anak Anda jalan-jalan sendiri dengan teman-temannya, dan Anda juga jalan-jalan sendiri sama teman-teman dan majikan Anda. Itu luka loh. Nah, satu peristiwa itu bersama-sama akan menebus semua luka. Ya, apalagi ini tentunya bukan jalan-jalan biasa, ini menang. Anda bisa bayangkan seorang ibu dan anak sama-sama merasa jadi pemenang. Mungkin itu adalah peristiwa pertama dalam hidup Anda, dan hidup anak Anda menjadi pemenang bersama-sama. Saya jadi ingat waktu kakak saya ada di panggung Reward. Bisa lihat videonya. Saya dan kakak saya ada di panggung Reward. Rewardnya adalah mobil mewah. Apapun rewardnya, saya bayangin waktu itu kalau mobil mewah pun saya pasti akan rasanya yang sama. Dan lalu ribuan orang itu kami dipanggil dan kami dapat surprise. Kenapa? Karena ibu kami juga dihadirkan di gedung itu tanpa sepengetahuan kami. Tiba-tiba ibu dipanggil, lampu sorot tempat duduk pemirsa yang jumlahnya ribuan orang, satu tempat itu disorot dan itu ibu saya. Lalu ibu saya dipanggil untuk maju dan kami berpelukan. Shock sekali, acaranya di Jakarta, ibu saya kan di Jogja, lah kapan dijemputnya? Bingung saya beneran, saya sama kakak saya bingung. Kapan dijemputnya? Ibu saya kok bisa nyampe Jakarta di acara ini? Ternyata ibu saya itu diantri dari Jogja ke bandara, naik pesawat sendiri, tapi di Jakarta, di Soekarno-Hatta udah dijemput sama kru dari support system kita. Diantar ke hotel dulu, lalu pas acaranya ibu dijemput termasuk didampingin sampai ke gedung Senayan, gedung Gelora Bung Karno ya. Hotelnya di Hotel Sultan lagi, ya gila kan. Nah, dan ya sudah, ada di panggung. Tahu nggak peristiwa itu berapa lama di panggung itu? Cuma setengah jam, cuma 30 menit peristiwa itu tuh. Videonya aja cuma berapa, 5 menit aja. 30 menit. Gitu. Lalu ibu saya ngomong di panggung harus sekali. Ya, dan ibu saya itu bukan naik mobil, waktu mobil dibawa ke panggung. Awalnya kami yang naik mobil. Ya. Nah, aplen datang ke panggung memeluk ibu saya, memeluk aku ya, luar biasa. Saya nggak kuat deh, nah saya mata terus bahasa kuyup semuanya, saya kakak saya. Ya siapa yang nggak bangga gitu? Saya memperkenalkan diri, nama saya Ibu Hadi Sudarno. Saya adalah ibu dari Bram Wijaya. Bram, I love you. Wah, ibu bangga dengan, aduh, luar biasa banget. Ya, cuman setengah jam dalam gedung itu. Lalu ibu saya turun, naik mobil itu, mobil Reward kami, persembahkan Reward itu orang tua kami. Bukan masalah mobilnya, tapi kebanggaan telah melahirkan anak juara. Saya hanya membayangkan free trip itu bukan cuma setengah jam. Free trip itu bukan cuma di dalam gedung. Free trip Anda nanti yang Anda rasakan bersama dengan keluarga Anda nikmati 2 hari di tempat yang indah. Dan dahsyatnya lagi, Anda akan bertemu dengan tim dan juga perantau bersama anak, perantau bersama orang tua. Itu lebih ngeri sekali. Kumpulan pemenang
penontonnya juga pemenang. Saya nggak tahu saya akan habiskan waktu nanti itu video Anda, dan saya nggak tahu video seperti apa yang bisa saya buat. Ketika saya melihat pemandangan Anda, pasti saya akan datang, khusus saya datang untuk video Anda khusus, ya, karena itu kenangan tak terlupakan. Dan mungkin Anda juga terganggu kalau harus guys, pokoknya nanti para kameramen dikerahkan, datang semuanya, bantu untuk video syuting semua tim kita yang tidak sempat saking harus bayanginnya aja dahsyat banget. Loh, kesempatan cuma dua, jangan sia-siakan foto. Anda minta anak Anda nonton ini aja, pasti mereka juga bahagia banget. Oke, nah saya akan isi dengan bedah buku, ya teman-teman, bedah buku agar kita punya jalan juga, ya. Kita bukan cuma happy hura-hura tapi nggak punya fondasi, nggak punya perbaikan dalam diri sendiri, ya kita tetap harus rajin baca buku, ya, ikuti bedah buku. Dan sementara di sini sekarang udah nambah lagi yang bedah buku. Mbak Urma membedah buku yang luar biasa. Ini adalah cara mencari pacar dan mempengaruhi perempuan. Cara mencari kawan dan mencari orang lain itu adalah ya, jadi ada Pak Bos, ada buku Cashflow Business School, ada Mbak Aransa bedah buku Berpikir dan Berjuang Besar. Sebenarnya judul aslinya adalah The Magic of Thinking. Sebenarnya itu biasanya keajaiban berpikir besar. Entah kenapa nyampe di Indonesia kok terjemahnya jelek banget, Berpikir dan Berjuang Besar. Padahal judul aslinya adalah The Magic of Thinking. Keajaiban karena berpikir besar. Ya, ada Mbak Emi Nurpaiko, ya, judulnya No Excuse, ya, jangan membuat alasan. Ade Andriani bedah buku judulnya The Cashflow Quadrant, itu juga luar biasa. Mental pengusaha, mental orang yang punya impian, mental orang sukses, kita harus tahu kuadran itu ruangan, ada 4 ruangan, ya. Mentalnya pekerja gajian, mentalnya pemilik usaha yang kerja sendiri, self-employed, kayak buka toko gitu, ya, sugih tapi sibuk, sugih tapi capek gitu. Mentalnya business owner, pemilik usaha yang bersistem kayak kita di BSI, dan mentalnya investor, orang pebisnis yang lalu kemudian dari bisnisnya juga punya aset yang lain, berinvest, ya, punya kos-kosan, punya sawah, punya properti. Nah, itu luar biasa banget aku yang dibedah Mbak Andi. Dan saya akan terus membedah 7 kebiasaan manusia yang efektif, ya, 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif. Oke, kita lanjutkan lagi. Alat di kuadran 2. Kuadran 2 di sini bukan the cashflow quadrant, tapi kuadran 2 di sini adalah kuadran melakukan hal-hal yang penting dalam kondisi yang jangan kepepet. Karena banyak orang justru melupakan kuadran. Orang lebih kepengen melakukan sesuatu kalau sudah mepet-mepet, sudah bisa. Sehingga mereka kalaupun sukses karena melakukan hal yang penting, mereka adalah orang sukses yang stres, orang sukses yang capek, orang sukses yang remuk-remukan. Bayang kalau udah target, tutup buku, stres karena mepet-mepet, gak pernah di awal-awal minggu gitu, selalu mepet-mepet. Nah, itu kuadran 1. Lakuin hal yang penting untuk sukses, tapi selalu mepet, gak mau nyicil dari awal. Nah, orang-orang sukses dengan hati yang punya kedamaian, orang-orang sukses yang happy, gak ada keluhan di sini. Karena mereka adalah melakukan hal yang penting, tapi tidak pernah menyesal. Di minggu ketiga ini,
adalah minggu di mana kita harus bekerja dan mengisi hari dengan hasil. Nanti akan terus sampai di situ 9.400 ideal. Satu proses satu orang. Yuk dicicil 9.000 ya. Kalau nggak kena juga nggak apa-apa, nggak kena 9.000 tidak apa-apa. Tapi itu hanya karena tidak mau nyicil. Mulai dari nyicil konsultasi. Karena banyak orang yang tapi nggak mudeng. Orang yang tidak mudeng akan diam. Percaya sama saya. Orang yang cuma tapi nggak mudeng akan diam. Nah, mudeng itu konsultasi. Kita mulai. Alat-alat di kuadran 2. Alat-alat yang dibutuhkan orang-orang yang mau sukses karena melakukan hal-hal penting di hidupnya yang membuat dia mencapai tujuan sejati, yaitu bisa memenuhi peran-peran dan nafkah sekaligus menjadi orang tua yang mengasuh anaknya, sekaligus jadi pasangan untuk pasangannya, sekaligus jadi anak orang tuanya, sekaligus menjadi pemilik usaha sendiri ya, karena punya tanah juga kerja sama orang. Nah, orang sukses dia harus punya alat. Sasaran manajemen di kuadran 2 atau melakukan hal yang penting adalah mengatur hidup kita secara efektif dari pusat prinsip yang kuat, dari pengetahuan tentang misi kita dengan fokus pada hal yang penting sekaligus jangan lupa. Dan di dalam kerangka pemeliharaan keseimbangan pengangkatan produksi dan kemampuan produksi, harus diakui bahwa hal ini adalah sasaran yang ambisius orang yang justru kadang-kadang kita terperangkap di tengah hal-hal sepele seperti kuadran 3 melakukan hal-hal yang tidak penting dan kuadran 4 melakukan hal-hal yang tidak penting dan tidak mendesak. Tetapi perjuangan untuk mencapai sasaran tadi akan menimbulkan dampak fenomenal pada efektivitas pribadi kita. Sebuah organizer kuadran 2 perlu memenuhi 6 kriteria penting. Kita mau sukses, melakukan hal-hal yang penting yang akan mewujudkan impian kita dan bisa memenuhi peran-peran kita. Namun, menjadi orang yang tenang batinnya karena tidak pernah dalam kondisi yang mendesak, selalu bisa waktu yang nyaman. Itu 6 kriteria penting. 1. Koherensi. Koheren itu ini sejajar kesini ini kesini koheren berkesinambungan, selaras koheren itu koherensi mengesankan bahwa ada keselarasan kesatuan dan integritas di antara visi dan misi Anda, peran dan tujuan Anda, prioritas dan perencanaan dan keinginan serta disiplin Anda. Pada organizer Anda harus tersedia tempat untuk pernyataan misi pribadi Anda sehingga Anda dapat terus-menerus mengacu kepadanya. Harus pula ada tempat untuk peran Anda dan tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi musik dan tariannya tuh cocok, selaras. Musiknya apa, tarian kita apa. Dan antara target kita, trip kita, gitu ya, dengan misi kita dan apa yang kita kerjakan setiap hari itu selaras. Jangan nggak selaras. Misinya ini kok misinya mau jadi free trip, kerja di TNC sama kayak kalau nggak kerja di
Sebentar, buka file dulu. Oke. Kita tunggu buka dulu. Bentar ya. Bukanya dari share screen dulu lama. Bentar ya. Ya wes, saya tadi mau share screen itu jadi biar selaras. Coba kalau saya sabar ya. Oke, sabar, saya buka langsung aja tanpa share screen dulu. Oke lah, nanti kita buka lagi ya, kita sambil baca. Saya mau nunjukin antara keselarasan atau koheren ya, keselarasan, sesuatu yang harmonis. Antara ucapan, pikiran, tindakan itu nyambung gitu. Ada orang mau jadi prior reward, kena voucher, dia pengen bener-bener sungguh mendapatkan reward itu. Tapi kok yang dia kerjakan itu nggak ada bedanya gitu. Saya aja ya teman-teman, live streamnya tuh meningkat. Saya tuh jumlah live streamnya itu lebih banyak loh sekarang. Sehari biasanya sekali, ini live streamnya saya bisa 2 kali lah minimal. Ada sesuatu yang berubah dan bertambah. Ya. Oke. Sharing info, bikin poster. Saya meningkat loh bikin posternya. Jumlahnya poster yang saya buat. Voice note, saya meningkat jumlahnya. Jadi itu selaras. Masa ada orang yang biasanya dia ngerjain TNC tanpa target apapun, tanpa reward, lalu sekarang dia ada target reward. Tapi yang dia kerjakan sama. Seolah-olah dalam pikirannya udah dibatasin. Aku hanya boleh live stream sekali. Iya, itu kalau nggak ada reward. Iya, itu kalau hanya untuk membuat Anda menjaga income Anda nanti kalau udah di Indonesia. Tapi sekarang reward. Masa Anda tetap sama jumlahnya? Seperti kalau nggak ada reward. Aku sekarang pengen jadi prior reward. Iya. Kalau kemarin Anda sharing info cuma sekali, 2 kali di grup WhatsApp, itu kan hanya untuk membuat kebiasaan supaya nanti Anda kalau pulang punya income di Indonesia. Tapi sekarang kan ada reward. Masa sama jumlah sharing infonya? Kan lucu, teman-teman. Paham ya? Itu namanya nggak koheren. Itu namanya nggak selaras. Ya, nggak harmoni. Waktu dia nari yang lembut, karena musiknya lembut. Tapi waktu masa musiknya musik disco dia tetap menarinya tetap lembut, tetap kayak gini. Padahal musiknya udah disco nih sekarang tetap sama musik lembut. Nah itu kan nggak koheren. Seperti itulah kira-kira. Ketika tidak ada reward, betul kita menjaga ritmenya, kebiasaannya, live stream sekali. Oke, itu untuk menjaga kebiasaan Anda supaya nanti Anda bisa tetap dapat penghasilan dari TNC. Bisa Anda tetap jalan, Anda punya kebiasaan, tim tetap merasa diperhatikan. Tapi sekarang ada sesuatu yang lebih dari itu. Sekarang Anda ingin jadi prior reward.
Anda ingin melahirkan bukti-bukti peraih reward. Anda ingin membantu tim Anda juga peraih reward. Masa sama jumlah tarian Anda? Gerakannya masa sama? Kan ya enggak ya. Betul nggak? Itu sama seperti saya naik mobil atau naik motor terbiasa dengan gigi satu. Kenapa kok terbiasa naik motor giginya satu? Ya, karena memang jalannya penuh, di desa gerunjal-gerunjal, ramai orang. Masa saya mau ngebut? Ya saya harus pelan. Nah, pelan itu membuat saya pakai gigi satu. Tapi kalau sekarang, saya ada di jalan bebas hambatan, tolnya mulus, saya mau ngebut. Masa tetap pakai gigi satu ngebut? Ya rontok kabeh motornya. Ngebut tetap giginya gigi satu. Ya harus tambah giginya dong. Ada sesuatu yang berbeda. Ketahuan ya Pak, motornya masih manual ya. Iya, saya nggak punya motor soalnya. Nah, sama lah teman-teman. Kadang-kadang kita, saya nggak usah ngomong Anda, mungkin saya juga sebut. Kadang-kadang kita itu membuat sebuah paku di sini yang nggak perlu. Saya mau live stream setiap hari. Itu kebiasaan yang membuat saya akan punya penghasilan nanti waktu di Indonesia lewat TNC. Karena saya terus bekerja, tim saya terus merasa diperhatikan, saya peduli sama mereka, nggak ninggalin mereka. Lalu ketika ada reward, sesuatu yang tidak pernah ada sebelumnya, kita mau jadi peraih reward. Ini udah dipaku nih, live stream sekali. Halo, ya kemarin Anda nari lembut, ya gambyong, ya. Pring, gambyong, oke. Tapi sekarang lagunya disco, masa Anda tetap gini terus, musiknya udah disco, jedak, jeduk, jedak, jeduk, jedak, jedak, jeduk, jedak, masuk gini tok, nggak cocok, nggak selaras, nggak harmoni guys. Ayo copot pakunya ya, dicopot pakunya. Siapa bilang Anda live stream hanya sekali? Ketika target Anda lebih tinggi lagi, Anda lakukan lebih banyak lagi. Oke, jadi itu selalu berkenaan dengan misi pribadi ya. Alat kedua, keseimbangan. Alat Anda harus membantu Anda menjaga keseimbangan hidup untuk mengidentifikasi berbagai peran Anda dan menjaganya tetap ada di hadapan Anda, sehingga Anda tidak mengabaikan bidang-bidang penting seperti kesehatan, keluarga, persiapan, profesional, atau perkembangan pribadi. Ketika kita ngejar target ini, kita harus tetap memikirkan di balik target yang sedang kita kejar itu ada peran apa. Ketika saya mengejar target ini, target saya sama dengan target Anda, yaitu free trade lokal, itu target saya. Tapi karena saya bukan untuk free trade lokal, saya kan free trade lokal hanya untuk peringkat bintang 6 ke bawah. Maka target saya adalah melahirkan berapa kaki free trade lokal, melahirkan berapa orang setiap kakinya, dan melahirkan berapa base yang mau hadir ke free trade lokal. Itu target saya, berapa base, gitu ya. Nah, tentu saja kalau saya cuma mikirin target itu, tapi tidak melihat keseimbangan hidup saya, maka saya akan remuk redam. Ya, mungkin malah nggak kena target, terfokus di situ, tapi nggak seimbang di tempat lain. Contoh aja deh, lupa makan misalnya, lupa ngobrol sama keluarga misalnya, lupa doa misalnya. Nah itu malah menghancurkan target saya. Gitu. Kayaknya maunya fokus banget, tapi rapuh di semuanya. Karena semua peran-peran kita, kalau kita jalankan, memberi kekuatan sama target itu. Bahagianya di TNC adalah ketika kita ngejar target, sebenarnya kita sedang mengejar misi-misi yang ingin kita penuhi dalam peran kita. Kemarin Pak Andi Aziz ngobrol sama saya dan beliau cerita, saya ini Pak, rada agak keforsir ini Pak, waktu dan tenaga, harus ngatur benar-benar dengan pekerjaan di TNC ini. Karena saya ngurusin si kecil, anak bungsu beliau itu lulus SMA terus masuk keterima di kampus ITS. Kampus ITS itu satu kampus
negeri terngetop di Surabaya ya. Jadi Pak Adi harus ngurusi surat keterangan ini ke RT, ke RW, itu juga susah banget. Harus untungnya ada kenalan di sana, wah harus ngurusi ke sana lagi, dilempar-lempar hanya untuk surat-surat yang dibutuhkan untuk pendaftaran anaknya ke ITS. Saya bilang sama Pak Adi Aziz, Pak Andi, nikmati itu, serap semua hal itu dalam memori, Pak. Karena itu nggak akan terjadi dua kali, Pak. Repot-repotnya kita atau repot-repotnya Bapak ngurusi pendaftaran anak, masuk ke kampus, ngurusi RW, surat ke RT, ngurusi ini yang ribet banget, kadang bikin bete gitu ya. Udah gitu deadline dari ITS-nya untuk penyerahan formnya itu kan sudah mepet juga. Tapi nikmati itu. Saya bilang begini, nikmati itu. Kenapa? Karena nanti tanpa kita sadari, waktu berjalan dengan cepat sekali. Tahu-tahu anak Bapak yang sekarang sedang Bapak bantu ngurusi pendaftaran ulang itu karena sudah keterima ya. Tahu-tahu tanpa kita sadari, dia udah lulus kuliah. Tahu-tahu udah kerja. Tahu-tahu dia udah kenalin calonnya dia. Tahu-tahu udah tunangan. Dan kita nggak punya waktu lagi sama dia. Kita nggak bisa lagi dimanjain sama dia. Dia kayak udah nggak butuh kita lagi secara bantuan fisik apapun. Bahkan keuangan juga nggak butuh lagi. Dia sudah punya pasangan, dia udah mandiri secara ekonomi. Terus kita dibutuhin untuk apa? Di saat itulah kita akan kangen sekali saat-saat ketika kita masih dibutuhin sama anak kita. Dibutuhin untuk nemenin, dibutuhin untuk membantu ngurusin ini dan itu, dibutuhin secara fisik dengan nyetirin. Bahkan dibutuhin pikiran kita ketika dia mau curhat. Bahkan dibutuhin uangnya juga karena dia belum bekerja. Nikmati itu karena itu nggak akan muncul dua kali. Saya mau bilang sama beliau bahwa nikmati peran Anda, gitu ya, nikmati peran Anda karena peran itu nggak akan datang dua kali, kesempatan itu nggak akan datang. Dan saya bahkan bilang bahwa justru dengan Bapak melakukan peran Bapak di situ, itu akan memberi semacam Pertamax turbo, saya bilang gitu ya, memberi bahan bakar terbaik. Saya malah ngomong Pertamax turbo, Pak. Itu akan memberi Pertamax turbo untuk Pak Andi ngelakuin TNC. Karena TNC itu, Pak, bahan baku terbaiknya itu keluarga. Orang yang sekarang belum kumpul sama keluarga aja, dengan bahan baku ingin kumpul sama keluarga, itu aja udah pertama. Apalagi kita yang sudah kumpul sama keluarga, Pak. Karena semua momen yang kita alami, kita harus sadari, nggak akan terjadi dua kali. Nggak akan terjadi dua kali. Gitu. Saya mengantarkan Audrey sekolah, ya itu udah lewat itu. Besok saya nganterin Audrey ke sekolah lagi, meskipun kelas yang sama, tapi sudah berkurang satu hari kesempatan saya untuk nganterin dia. Makin berkurang jatah saya nganterin. Gitu. Nah, saya jalankan bisnis ini bukan cuma untuk kumpul sama keluarga karena sekarang terpisah, bukan cuma itu, tapi saya jalankan bisnis ini agar saya bisa menikmati setetes hari demi setetes hari yang Tuhan berikan bersama dengan keluarga saya, karena setetes itu tidak akan pernah datang lagi. Tetes berikutnya udah lain kisahnya. Jatah kisah kita sama anak kita terus semakin habis. Lama-lama anak kita nggak butuh tenaga kita lagi karena dia udah kuat. Lama-lama anak kita nggak butuh pikiran kita lagi karena dia udah bisa mikir. Lama-lama anak kita nggak butuh uang kita karena dia udah mandiri. Dan lama-lama anak kita nggak butuh keberadaan kita karena udah punya pasangan. Waktu itu terus berjalan. Bukan hanya untuk orang yang masih terpenjara, kita ingin kumpul keluarga merdeka, tapi kita yang sudah bersama saja ingin menikmati setiap tetes itu. Kalau nggak sama TNC, kita sibuk kerja, Pak, kemana-mana, Pak, nggak bisa menikmati itu. Jadi syukuri, saya minta Pak Andi mensyukuri, karena dia melakukan semua ini untuk anaknya, jadi komunikasi sama anaknya juga bagus, mungkin bersama-sama juga ke RT, ke RW-nya, tantangan atau apapun. Nah, contohnya misalnya ini, misalnya Mbak Emi sekarang,
nonton live stream sambil nyuapin abang, nikmati. Karena suapan Mbak Emi ke abang hari ini tidak akan terulang besok, meskipun sama-sama nyuapinya. Tapi besok itu jatahnya udah semakin habis. Tanpa sadar nanti Emi tiba-tiba kaget lihat abang kok udah bisa makan sendiri. Mungkin bagi orang lain seneng, anaknya akhirnya bisa makan sendiri, akhirnya bisa jalan. Iya, karena nggak pernah kumpul. Tapi bagi saya yang bisa menikmati nyuapin anak, itu adalah keindahan seorang ibu. Betul? Keindahan seorang ibu yang masih dibutuhin. Tangannya megang sendok aja, anaknya dulu, mulutnya masih butuh tangan ibunya megang sendok. Tanpa terasa waktu berjalan cepat, set! Dan tangan kita udah nggak ada gunanya lagi untuk megang sendok. Habis waktunya. Dia udah bisa megang sendok sendiri. Nah, nikmati itu dan jalankan TNC ini, gempur free trip reward ini untuk bisa menikmati itu. Karena kalau tidak, ya kita terpaksa kerja. Kita nggak bisa menikmati kebersamaan yang ada. Memori setiap harinya. Saya orangnya dokumentatif. Setiap kejadian itu saya foto. Jadi foto-foto saya itu saya buat setiap hari. Itu Anda nggak jelas deh kalau melihat foto-foto saya ya. Itu nggak jelas banget. Si Al lagi makan, si Al lagi ini, si Al bosen banget, si apaan gitu. Ya, apaan dulu, apa-apa di foto nggak jelas itu. Biasanya orang kan foto kan waktu kemana, main kemana dalam kondisi yang cantik. Enggak. Nah, si Al selimutan tak foto. Nanti selimutnya pindah ke situ, selimutnya copot tak foto. Opo-opo tak foto, guys. Karena saya ngerasain sendiri betapa bersyukurnya saya punya foto masa kecil yang dibuat oleh orang tua saya. Untung. Gitu. Keindahan memori itu adalah, nah, coba kalau nggak ada foto itu. Ya, saya lupa sejarah, saya lupa siapa saya, sampai luar negeri saya jadi artis, chat sana, chat sini, rakaruan, pakai Tinder lah, itu lupa sejarah. Dan yang jelas tidak bisa menghargai seperti apa dulu orang tua aku merawat aku, karena nggak ada fotonya. Nah itu loh. Oke ya, jadi keseimbangan itu perlu, justru keseimbangan inilah yang membuat kita punya energi untuk gempur free trip di minggu ketiga dan minggu keempat bulan Juni. Oke. Fokus kuadran 2 ya, alat ketiga adalah fokus. Anda memerlukan alat yang mendorong Anda, memotivasi Anda, dan benar-benar membantu Anda menggunakan waktu yang Anda perlukan bagi kuadran 2 ini, yaitu kuadran untuk melakukan hal-hal yang penting dalam hidup kita, impian kita, dan dalam kondisi yang tidak kepepet. Ya. Sehingga Anda berurusan dengan pencegahan ketimbang memprioritaskan pada krisis, sehingga Anda benar-benar urusannya itu sama pencegahan gitu ya. Istilahnya kalau orang tuh pencegahan penyakit daripada mengobati. Ini saya pencegahan deh. Saya ingin kena omset di minggu ketiga ini separuhnya dulu dari 9.000 gitu ya. 4.500 lah gitu ya. Supaya nanti di minggu keempat saya tinggal ngisi separuhnya lagi dari 9.000, 4.500. Nah itu enak. Ada orang-orang yang nggak peduli, nggak ada target. Pokoknya bulan ini 9.000 ya, 9.000 ya. Harusnya nggak mikir apa-apa. Minggu 1 nggak mikir, minggu 2 nggak mikir, minggu 3 nggak mikir. Yang dipikir saat minggu keempat, bebannya 9.000. Padahal seharusnya kalau kita bisa mikir, minggu ketiga ini aku mau nyicil 4.000, 4.500 dari mana aja. Dari promosi produk, dari ngajak pelanggan bergabung, daripada dia cuma beli produk, padahal dia kalau gabung bisa jadi nominator. Dari gempur CP, dari promo gold saya promosikan. Saya mau bikin poster 163 penyakit dan solusinya. Kan itu ada daftar tuh 163 penyakit dan paket solusinya. Itu ambillah mana yang Anda suka, paket apa, dibuat posternya. Ada sesuatu yang Anda kerjakan begitu. Karena nggak mau mepet-mepet. Ya, minggu ketiga 4.500 lah gitu ya. Supaya nanti minggu keempat 4.500 lagi, beres kan? Menurut cara saya, sorry ya, ini ketahuan kalau saya kayak gini, ini orang tua. Ini orang tua. Nah, kayak gini. Kalau anak muda kayak gini, kan. Nah, kalau orang tua kayak gini. Nah, itu wow. Menurut pendapat saya, cara terbaik untuk mengerjakan hal ini adalah dengan mengorganisasi atau mengatur hidup Anda secara
secara mingguan. Ini yang saya paling suka dengan Stephen Covey. Dia sangat setuju dengan pengaturan mingguan. Pas banget sama TNC, minggu 1, minggu 2. Bukan bulan 1, bulan 2, tapi minggu 1, minggu 2. Ya. Nih, Anda nggak percaya. Nih. Mingguan. Keren ya, pas banget ya sama TNC ya. Minggu 1, minggu 2. Iya, kuku saya udah panjang. Untung raireng. Gila nih. Oke. Menurut pendapat saya, cara terbaik untuk mengerjakan hal ini adalah dengan mengorganisir hidup Anda secara mingguan. Anda masih dapat mengadaptasi dan menetapkan prioritas secara harian, tapi dorongan dasarnya adalah mengorganisir mingguan. Jadi kalau mingguan itu jadi ngerti, ya wes lah. Jadi aku minggu ini targetnya mau punya omset 4.500. Minggu 3 ya, minggu 3 4.500 supaya nanti minggu 4 ketambah lagi 4.500. Aku akan bantu timku untuk juga punya target yang sama. Jadi cara terbaik untuk kena target adalah membantu tim kena targetnya. Itu luar biasa itu, ya. Jadi ngerjainnya harian itu ada target, tapi untuk kumpulan minggu, ya, untuk kumpulan 1 minggu. Banyak orang yang cuma mikirin, berarti sebulan ini 9.000 PV ya. Nah, minggu ketiga ya setor muka doang, gak ada target harus kena berapa omset, nggak dicicil sama sekali. Minggu keempat setor muka doang, tahu-tahu 27, 28 pas untuk buku langsung masuk UGD. Melakukan hal yang penting tapi mendesak. 9.000 gimana? 9.000. Pengorganisasian, pengaturan kegiatan secara mingguan memberikan keseimbangan dan konteks yang jauh lebih besar daripada merencanakan harian. Tampaknya ada pengakuan budaya yang implisit tentang minggu sebagai satu unit waktu yang lengkap. Bisnis pendidikan banyak segi lain di masyarakat bekerja dalam kerangka mingguan, merancang hari-hari tertentu untuk investasi yang terfokus dan hari-hari lain untuk relaksasi atau inspirasi. Etika dasar, judul, menghormati hari. Kebanyakan orang berpikir berkenaan dengan minggu. Akan tetapi, kebanyakan alat perencanaan generasi yang sebelumnya berfokus pada perencanaan harian. Waduh, jadi gubrak-gubruk. Ya. Grup meeting minggu 1, grup meeting minggu 2, grup meeting minggu 3. Target minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4. Nah, banget. Apapun yang syaratnya 1 bulan, pecahlah menjadi mingguan. Jadi kalau syarat ideal di bulan, ya syarat ideal bulan Juni adalah 9.000 PV. Mari kita pecah menjadi mingguan. Gitu. Nah, minggu ketiga yuk punya omset 4.500, separuhnya 9.000. Cara apa nih harus kita lakukan, gitu ya. Nah, oke. Kemudian, ya, bisa ada satu kalimat cacer. Kuncinya bukan untuk memprioritaskan apa yang Anda ada pada jadwal Anda, melainkan menjadwalkan prioritas Anda. Jadwalin prioritas Anda 4.500 PV di minggu ketiga. Itu kerjanya apa, dijadwalin. Kalau saya jadi Anda nggak mungkin saya live cuma sekali. Oke, alat berikutnya, dimensi orang. Anda juga memerlukan alat yang berhubungan dengan orang, bukan sekedar jadwal. Anda dapat berpikir dengan efisien dalam menangani waktu, tapi orang yang berpusat pada prinsip berpikir dengan efektif dalam menghadapi orang. Kalau sama waktu, mikir efisien, oke. Tapi kalau sama orang, harus mikir efektif.
Itu sebabnya kalau prospecting, jangan langsung ngomong bisnis. Anda mikirnya efisien doang. Tetapi bangunlah hubungan, relasi. Itu mikir efektif. Sama orang tuh harus mikirnya efektif. Sama orang itu harus mikir hubungan dulu di atas apapun. Di atas mau ngomong bisnis, di atas mau ngomong target. Kalau sama orang yang dipikirin hubungan baik dulu. Paham? Banyak dari kita yang ketika ngomong sama orang yang dipikirin urusannya dulu. Urusan bisnis, urusan bayar utang, urusan bayar sekolah. Salah. Kalau sama orang nggak boleh mikir efisien. Harus ngerjain apa? Itu kalau sama waktu. Kalau sama orang harus mikir efektif. Apapun urusanku sama orang ini. Nomor satu yang tak pikirkan adalah hubungan baik dulu. Jadi bukalah dengan hubungan baik dan tutuplah dengan hubungan baik. Alat berikutnya, fleksibilitas, fleksibel, luas, ya, luas. Bukannya tanpa prinsip loh luas itu, tapi bisa menyesuaikan dengan kondisi kayak air, ya. Dengan kondisi kayak gini, aku harus seperti ini. Ya itulah, makanya jangan kaku, jangan berpikir udah dipaku di sini, aku live stream sehari cuma sekali. Ini ada reward juga kayak gitu doang, gimana sih? Ya, kalau saya bedah buku sehari sekali, bedah buku. Gitu. Tetapi live stream tak terbatas. Nah, banyak di antara Anda itu mikirnya live stream cuma sekali. Kayaknya begitu mau 2 kali itu kayak nggak boleh. Siapa itu? Malah aneh kalau Anda mau dapat hasil yang lebih tapi ngelakuin hal yang sama. Gitu. Definisi orang gila menurut Albert Einstein, orang paling cerdas di planet bumi. Definisi kegilaan atau definisi orang gila adalah mengharapkan hasil yang berbeda dengan ngelakuin hal yang sama. Nah, ada gila apa enggak nih? Saya itu yang tetap sekali aja, cuman live stream bedah buku. Itu sekali supaya orang nyerep. Gitu ya. Tapi jumlah live stream saya untuk topik-topik yang lainnya tak terbatas. Semakin kuat dan semakin tinggi target yang saya ingin capai, jumlah harus semakin banyak saya lakukan. Ya. Kuantitas nanti akan mengasah kualitas. Fleksibel, alat perencanaan Anda harus menjadi pelayan Anda, tidak pernah menjadi majikan Anda. Karena harus bekerja untuk Anda. Alat itu harus disesuaikan dengan gaya Anda, kebutuhan Anda, cara-cara khusus Anda. Ya, adalah majikan alat kerja Anda. Jangan alat kerja jadi majikan Anda. Portabilitas, portable, WiFi portable. Siapa yang sudah punya WiFi portable? Ini adalah WiFi, tapi bukan WiFi rumah. Ini adalah WiFi portable. Jadi kalau saya keluar rumah, saya nggak perlu pakai internet, pakai data. Saya aktifkan saja WiFi portable. Truk masuk kantong atau tas kalau saya. Ya sudah, kemana-mana pakai WiFi, nyambungnya ke sini. Portabilitas. Portable artinya bisa berpindah-pindah. Ini WiFi yang berpindah-pindah. Sengaja tak ngomongin, biar penasaran. Aku mau Pak, aku mau sengaja. Ngirit lah daripada pakai data. Daripada pakai data, ngirit iki lah. Alat Anda juga harus ringkas sehingga Anda dapat sering-sering membawanya bersama Anda. Alat Anda harus ringkas sehingga Anda bisa sering-sering membawanya. WiFi portable. Nggak ada istilah, oh aku lagi di gunung Pak, nggak ada sinyal. Oh aku lagi di sawah Pak, nggak ada sinyal. Oh aku lagi di kereta api Pak, nggak ada sinyal. Oh bukan, jangan salahkan gunungnya. Gunung itu ciptaan Tuhan. Masa lu mau nyalahin penciptanya berarti ya? Jangan salahkan sawahnya. Masa saya lagi ada di sawah, Pak, makanya nggak ada ini. Nyalahin sawah, nyalahin Tuhan dong. Yang salah Anda nggak punya WiFi portable. Ya, aku punya. Jadi ke sini bisa, naik kuburan ya iso. Berbagi ini, Pak itu bisa dipakai berapa orang? Ah, itu bisa dibagi ya.
Saya kalau di kuburan tuh aku main apa WhatsApp sama Anda, terus ono pocongan ya lagi WhatsAppan karo koncone ya, ono kuntilanak lagi WhatsAppan. Bisa berlima, dibagi berlima. Tak kasih kode passwordnya. Cong mau cong. Til. Kuntilanak ini manggilnya til toh. Mosok tol. Til. Mau wifi portable enggak daripada pakai datamu habis. Mau. Ya password. Ya. Dro. Gendruwo. Dro. Gelora. Wifi itu loh. Bagi-bagi sinyal wifi. Baik. Cong, til, dro, shot, suster kesot, bisa bareng-bareng pakai wifi portable saya. Oke. Jadi alatnya harus portable ya. Ini diomongin loh sama Silver Coffee. Padahal dia tidak ngomongin wifi portable. Alat Anda juga harus ringkas sehingga Anda dapat sering-sering membawanya bersama Anda. Anda mungkin ingin meninjau pernyataan misi pribadi Anda selagi naik bus. Jadi alatnya dia tuh kayak impian gitu kan, dreams book itu yang ringkas. Jadi bisa ditaruh di tas. Saya tuh buku impiannya ringkas teman-teman, kecil kan, bukan buku gede ini tak tunjukin. Nah, saya tuh buku impian ini sejak saya join TNC ya. Mati goblok fotonya. Saya tuh buku impian kayak gini teman-teman. Kayak buku diary ya, tapi diary masa depan. Kalau orang lain ya, jadi ini buku impian saya. Ini buku impian saya nih. Dan di sini ada tulisan ya. Jadi saya tuh kayak nulis diary gitu. Ya, misi pribadi, peran-peran yang saya inginkan. Kayak nulis cerita seolah-olah sudah terjadi. Gitu ya. Wow, fotonya gogrok. Masem. Ya. Ada tulisan ya. Ini rumah impian teman-teman. This is my backyard, halaman belakang, where me and my family spend time to relax every day. We are getting our freedom. 2014. Ini padahal saya nulisnya bukan 2014, saya nulisnya 2000, mungkin 2003, 2004. Tahukah Anda teman-teman, rumah impian jadi kenyataan ini, rumah saya sekarang lebih bagus daripada rumah. Bedanya nggak ada kolam renang, malah lebih bagus dari impian saya. Nah ini impian jomblo. Nah, ini aku jadi jomblo ini. Impianku kayak gini. Ya, happy family ya kan. Sahur-sahuran sampah masa sahur-sahuran sampah air gitu ya, happy lah. Iki aku jadi jomblo iki. Wis kaya ngene iki. Keluarga bahagia. Nah, ini adalah misi pribadi saya dalam impian saya. Ya. Kalau orang lain baca ya kayak orang sombong, tapi ini saya hanya menjalankan saja apa yang disarankan sama Stephen Covey. Saya baru ingat ya. Siapakah aku gitu ya? Saya adalah pembicara terbaik dan motivator terbaik loh. Aku padahal cek rapede loh, aku rapede iso nulis aku adalah seorang pembicara terbaik dan motivator terbaik. Aku humble, aku rendah hati dan aku baik sama orang. Aku jujur, aku loyal dan aku loyal itu setia ya, ya. Aku mencintai grupku, aku mencintai keluargaku,
Aku adalah pekerja keras. Aku adalah pejuang. Aku adalah pemimpi yang keras. Aku kaya raya. Aku terkenal. Apalagi itu. Dan aku orang yang dermawan. Oke, ya, aku menyembah Tuhanku dan aku tidak akan pergi dari Tuhanku. Nah, itulah. Jadi nggak cuma nempel poster rumah tanpa makna, ada tulisan peran-peran saya, teman-teman. Ini tahun 2010 dan hampir semuanya udah kena dari TNC. Hampir semuanya udah kena dari TNC. Jadi ini yang dimaksud portable itu seperti ini kalau impian kita tuh bisa kita bawa kemana aja. Saya naik motor, teman-teman, ini masuk tas, gitu ya. Jadi lagi nungguin, belum jamnya kalau udah nyampe di dekat rumah downline saya, ya saya nongkrong, ngopi, harus baca impian saya lagi. Ya gimana nggak semangat? Ya. Saya mendaftar mendaftar impian saya itu saya daftar. Ya, saya daftar ke berapa daftar impian saya tulis. Oke. Portable ya, ringkes bisa kemana-mana. Ya, itu dulu teman-teman. Ini perlu kalian tentunya karena kuadran 2 atau kuadran melakukan hal yang penting, tapi tidak mendesak, ya, tidak mepet, adalah inti dari manajemen diri yang efektif. Anda memerlukan alat yang menggerakkan Anda ke dalam kuadran 2. Pekerjaan saya dengan konsep generasi keempat ini telah menghasilkan penciptaan alat yang secara spesifik dirancang menurut kriteria seperti daftar di atas. Namun banyak alat generasi waktu, pengaturan waktu sebelumnya yang cukup baik untuk diadaptasi dengan mudah, namun tidak memperhatikan hal-hal yang penting maupun hal-hal yang mendesak dan tidak mendesak. Oke, sip ya. Wah, saya jadi lama nih. Anissa baru nonton, serabung, nonton Anissa balik, ramu. Sukses selalu teman-teman. Go free trip for freedom.